Setelah 1 dekade dipersiapkan, Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan per Januari 2016. Persaingan terbuka antar negara-negara di Asia Tenggara pun kian terbuka dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga bursa tenaga kerja. Apa sesungguhnya konsepnya? Sudahkah rakyat Indonesia benar-benar siap menghadapinya? Secara sederhana, MEA merupakan pembentukan zona pengintegrasian dan perdagangan bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Gagasan pembentukan MEA tercetus sejak 1997 dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi di kawasan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi 11 negara anggotanya. Dalam hal perdagangan, berlakunya MEA bakal membuka keran lebih luas bagi masuknya berbagai produk ke pasar Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Selain pertumbuhan arus investasi, adanya kelonggaran aturan mempermudah kerjasama antar perusahaan sehingga akses atas bahan baku kian mudah. Dengan luas wilayah mencakup 4,5 juta meter persegi dengan populasi hingga 600 juta jiwa, MEA juga dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menandingi Cina dan India. Di sisi lain, MEA berdampak pada semakin tingginya kompetisi tenaga kerja. Pasalnya, mobilitas tenaga kerja antar sama anggota ASEAN akan terbuka lebar. Menurut Organisasi Buruh Internasional, pemberlakuan MEA mendongkrak permintaan tenaga kerja profesional di kawasan Asia Tenggara hingga 41% atau sekitar 14 juta orang. Sementara permintaan tenaga kerja kelas menengah naik 22% atau 38 juta orang. Sedangkan tenaga kerja level bawah meningkat sekitar 12 juta atau tumbuh 24%. Namun di tengah optimisme, kekhawatiran juga muncul. Akankah masyarakat dan pelaku usaha di tanah air mampu bertahan dan bersaing di tengah pasar yang begitu terbuka? Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 30% masyarakat Indonesia tak memahami apa itu MEA. Apalagi daya saing dan tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Per Februari 2014, tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia bahkan didominasi lulusan SMP dan di bawahnya, yakni sebesar 76,4 juta dari total tenaga kerja yang mencapai 118 juta tenaga kerja. Kondisi ini dinilai cukup merisaukan. Tanpa adanya antisipasi, rakyat Indonesia hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Menurut peneliti ekonomi internasional LIPI, Pangky Trifebiansyah, agar tak sekedar menjadi konsumen, pemerintah mesti secepatnya mensosialisasikan dan mempersiapkan masyarakat menghadapi berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN.